Lapu-lapu, Masya, itu masih ada. Oke, tapi karena kita sudah penasaran seperti apa di match kali ini, mampukah 2-0 atau bahkan menunjukkan game yang ketiga, kita bakal langsung menunjukkan drafting phase. Dan sampai saat ini masih belum ditutup dari Popheusnya. Hilo Sidit masih sama, Chip juga masih sama. Tapi Matilda ternyata yang nyusahin bukan cuma sekedar dari Phobius. Ya, karena Matildanya tadi kan selalu bisa jemput, ngasih shield, nge-heal juga. Dan itu sangat merepotkan. Dan ini karakteristik untuk Cascade sebenarnya ya, yang tadi udah Wawa mention juga. Hero yang memang nyusahin di game pertama, Hilang di game yang kedua. hilang. Iya. Atau abis ini bakal diadu aja nih, Fanny dan juga Link. Nah, ini bisa jadi Popheusnya masih dilepas. Karena tadi Popheusnya aman, karena ada Matilda. Cuman tadi lihat spellnya, battle spellnya. Karena flicker nih yang dipakai nih. Iya, dia kabur-kaburan bisa. Ya, dia bisa mandiri buat open, terus nanti dia flicker kabur. Iya, ya. Meskipun cuma 2 menit sekali ya. Yap, tapi Hey, apa nih rencananya nih? ternyata Phobiusnya bukan di ban sama RRQ. Oke. Di ban sendiri sama Bigetron Alpha, mereka punya rencana. Karena mereka bakal prayo satu. Either itu Link, Fanny. Yang salah satu diantaranya harusnya bisa diambil sih. Iya, bisa jadi nih ada nih sekarang dua-duanya tersedia available. Ya. Kalau mau diambil aja lagi di flash sale. Kosong ya. Dan Atau Harit. Still waters run deep. Harit oke link dulu. Wah, ini kayaknya bakal trade ke Tapi arah. kalau Harit lepas, Lunox kan bisa diambil. Nah, berarti ini bakal ambil Fanny dulu ya untuk Super Cat. Enggak sih, kayaknya bakal dilepas. Mereka bisa Hero setup dulu ya. Ya, prayo ke yang lain, misal Roger untuk di flex. Karena kayak ngeliat Fanny sebenarnya ini hero power banget sih. Dan gak nutup kemungkinan kalau misalkan Fanny dilepas lagi, bisa. Tapi Ruby ternyata yang langsung diambil. Oke. Roger. Kalau ngeliat Ruby kayak serem gak sih pakai Roger atau Assassin? Sejenis Assassin lah. Tapi tadi aman, Om. Aman ya tadi ya? Tapi Harit Roger kan, tapi ini udah langsung obvious ya. Langsung kelihatan kalau buka Buka. Rogernya ada bener. Tapi emang udah tetap Harit gak sih yang memang akan ada di gold lane? Karena dari tadi di ban juga terus menerus. Semenjak di match-match sebelumnya. Dan seremnya Bigetron Alpha, Lunox gak mesti main di gold lane. Di Moreno ya. Moreno ada dan itu power juga. Yap. Tapi masihkah dengan Roger? Ataukah tetap ke arah dari Fanny? Karena kalau RRQ nggak ambil Fanny, ini kemungkinan besar Bigetron Alpha dengan Super Ken, satu hero powernya juga. Ini akan jatuh ke tangan dari Bigetron. Oke, tapi Aurora mereka biarkan ke arah Fanny-nya. Tapi kalau ngomongin data yang berbicara untuk beberapa belakangan ini, first pick menuju ke arah Harit itu nggak cukup baik. Biasanya taruhnya tuh di last pick yang pertama sebelum masuki phase ban yang kedua. Yap. Apakah ini akan ada Lunox? Bisa jadi. Lunox dan Fanny? Lunox dan Fanny atau Lunox dan Hayabusa? Hayabusa sih aku suka ini. Lunox dan Hayabusa Atau ini kalau bisa ngeliat menjadi ini, sebuah jawaban. ini adalah momen yang terbaik untuk Yin keluar. Yin keluar. Enggak sekarang sih, Om. Buat Kayaknya ambil nggak Aurora, sekarang. buat ambil Aurora kalau main pick off. Kayaknya pernah ada yang munculin Yin. Itu Ada Super ini Cat. kan, ini Super kan. Cat. Super Cat, makanya. tapi hampir coklat waktu itu. Hampir Udah. Udah Baru coklat. coklat. Udah. Oke. Tapi Zas dan juga Hayabusa. Hayabusa Ini ini. Hayabusa, ini udah enak banget. Itu udah banget di sana dengan sangat Roger. cepat. Roger langsung di pick dan Susujin harusnya yang mendapatkan Roger tersebut. Iya, Karena Hayabusa. dia akan head to head dengan Hayabusanya. Iya. Dan Hayabusa ya mungkin kalau sekedar recordnya Hayabusa sendiri ketemu dengan Roger agak kesulitan ya. Karena Lycan Bounce kan lumayan ngikut. Yap. Dia mau quad shadow kemanapun juga kalau Lycan Bounce sudah dibuka. Dia ngikut kemana-mana. Tapi ada cross region data nih Om. Oke. MPL ID Season 14 menjadi region dengan pick dan win rate Hero Phobius tertinggi dengan 36 kali pick, 67,7% win rate. Dan di kedua itu ada di MPL Filipina 21 kali pick dengan 61,90% Yap. win rate. Nah ini 21-nya Ul. Kalau menurut gua kenapa nggak bisa ke 36 juga? Karena ban-nya. Iya dia. Karena di ban, bukan di pick. Yep. Sama satu lagi nih, mungkin fun fact buat Popheus sendiri ya. Ketika di minggu awal dia bisa dipergunakan di MPL, Ya. gak ada tim yang mau pakai. Iya. Sampai dengan Alter Ego pakai pertama. Yes, benar Nino. banget. Nino. Selalu salah satu EXP player yang suka bersinar ya, Nino ya. Tapi menutup ke arah Lolita. Oke. Ini bisa saja menimbulkan efek yang cukup berbahaya kalau misalnya Lolita dibuka. Karena bakal ada banyak crowd control, apalagi kalau Bigetron Alpha mereka udah punya Sak, udah punya sosok dari Hayabusa. Ini seharusnya mengganggu, Iya. jelas ya. Karena Ruby Karena- bisa di EXP. Benar, karena buat dominatornya dia ini bakal membuat efek slow buat Roger.
Yang kalau sudah masuk nih bakal lengket juga nih kena Dominator. Oke, the next board. Yang ditutup kali ini, Oh dikasih Alpha kan? Sorry udah ada jungle ya. udah ada ini bener-bener berarti udah double. di ROM XP-nya nih. Gak ada flexibility untuk hierarchy Hoshi. Untuk stop ke arah Hayabusa. Romer seperti apa yang akan dibawa? Apakah ketakutan dari Big Eternal Alpha dengan adanya Kaja tadi di game pertama akan ditunjukkan sekarang? Kaja Atau ya. benar-benar butuh badan nih? Kasih Franco misal. Kayak gua butuh badan sih, aku lebih suka badan ya. Badan Franco. Ya, kalau misalnya Gatot. menuju ke arah Kaja aja, tapi dan Gatot Kaca ini bisa di XP loh. Gatot Kacanya bisa di XP. Tapi minimal Gatotnya udah dibuka. Minimal Gatotnya ini bisa udah menjadi satu buah tanggung jawab. Wah, yang benar. akan melakukan sebuah tahan badan. Ini ada Broody. Bruno Ada. Digi. Ada Digi nih ya. Digi kalau modern apa tadi digital? Digi, aduh. Nah akhirnya ada Hut kah Om? Enggak Digi dong. Enggak ternyata. Enggak. Tidak Bruno Nah Digi. ini aku mention nih. Ini kekuatan Big Eternal Alpha sekarang. EXP dia Debut pick. Bisa. banyak. Dan Banyak Masya banget. salah satu yang terbaik sekarang. Itu Harit ya kalau ditabrak dengan 3 item Masya hilang. Dan digaruk 3 kali hilang. Yep. Dan biasanya kita tahu ya, dari seorang super look, ini dia juga yang waktu itu memunculkan Masya dengan power banget di EXP. Iya. Apalagi di babak playoff kemarin aku ingatnya dia 5 kali main 100% tuh buat Masyanya. Wow, dan visioner sekali Om Wawa ya. Ngelihat dari Jelas. Masya yang akhirnya muncul. Tapi ya harusnya ini Gatot Kaca kemungkinan akan ada di ROM ya harusnya. Romer besar kemungkinan Dan memang. EXP untuk Daren. Terizla lagi kah? Ya, atau Kayaknya sesuatu gua yang lebih tebal. Gatot ke arah Uranus, sesuatu yang Wow. tebal. Oh, Uranus. Wah, nggak ada sisi pasti loh yang benar-benar bisa menghentikan laju dari seorang Hayabusa. Ya, mereka akan mengandalkan 2 berarti ya. Early game buat Tsutsugi, late game-nya nanti buat Skyler. Tapi kalau melihat bagaimana draft yang terjadi sekarang ini, Big Eternal Alpha mereka kuat banget. Iya, mereka kuat banget dan jujur. Agak cukup worry untuk hierarchy Hoshi untuk di game kedua kali ini. Dan bisa saja, bahkan kemungkinan 2-0 ada di depan mata. Wow, ya. Tapi tergantung EXP-nya sih. Karena kalau kita melihat ada Uranus kan yang dipakai. Yes. Ini Dairen wajib buat bisa nge-buying time buat yang lain. Apalagi terutama buat Haritnya cepat menjadikan itemnya. Ya, dan kembali lagi, mungkin 2 badan di depan sana dengan Uranus dan juga Gatot Kaca. Ini bisa menjadi sebuah badan untuk seorang Roger dari Tsutsugi. Dan mari kita menyaksikan match point. Berhasilkah Big Eternal mendapatkan 2-0 tanpa balas? Atau bahkan game ketiga akan dipaksakan oleh RRQ? Match of the day, mana tepuk tangannya IPL? Let's go! Menuju ke lane of down. Oke, jangan sampai kendor pastinya ya, karena sekarang kita akan melihat untuk match point untuk Big Eternal Alpha. Mereka udah unggul 1 poin. Dan sekarang dengan draft yang solid, dengan draft yang cukup kuat juga, bagaimana dengan adanya satu sosok Masya, debut pick di MPL Indonesia Season 14 dengan cukup baik kali ini pun membuat dari power untuk late game ini juga bisa dipegang nantinya untuk RRQ. Oke, tapi lihat di depan sana Idok. Mencoba dipaksa untuk mundur ke arah belakang. Damage yang diberikan dari seorang Ki. Ini masih terlalu sakit. Dan Idok kali ini benar-benar mengcover dengan sangat baik pergerakan di seorang Rincia. Masih membutuhkan waktu untuk Tsutsugi. Tapi dari Skylar di depan sana, Retribution dia berhasil didapatkan. Tapi Tsutsugi kali ini mencoba untuk mengejar seorang Super Kid. Dengan tidak adanya Kotshido, dia bisa termakan begitu saja. Berbahaya. Yep. Dan emannya juga lumayan terpressure ya dengan Ruby yang dipakai sekarang, Ruby Gold. Yap. Yang dibawakan juga dari bagian topnya lihat ada freeze lane yang dilakukan Dairen. Karena untuk di early game selama belum punya heptasis seharusnya Super Look akan lebih tenang-tenang sedikit nih. Ya. Gak terlalu galak dia. Dan juga kayak emblem yang dibawakan sama RRQ, mereka benar-benar main defense, mereka benar-benar tahan badan di depan, sampai akhirnya nanti damage dealer mereka dari Tsutsugi dan juga Skylar. Sebaliknya, untuk dari Big Etron dia damage banget dari tadi kita lihat. Dia full banget damage, bahkan dari seorang Super Ken kali ini dia harus lebih aware masuk ke rumput, gak boleh sembarangan sih. Yep. Masih di pok juga, jadi saling adu pok untuk sementara waktu. Dan ini adalah posisi yang cukup tidak menguntungkan untuk Super Look karena benar-benar di pressure juga, jadi ada sedikit gold plate yang bisa didapatkan Dairen. Oke, tapi lihat dari Dairen, dia jangan sangat kuat untuk melakukan clear minion. Dan ketika udah Turtle muncul, membuat beberapa asuka dari tim RRQ mencoba melakukan zoning out terhadap seorang KYY. Fokus mereka akan mendapatkan objektif dari awal karena ini berbeda dengan adanya posisi mereka di game yang pertama. Super Ken bebas dapetin purple buff, bebas untuk melakukan soul test. Karena terus akan di depan sana, Shadow Kill udah keluar, berhasil menunjukkan seorang Ido tapi revitalize, 74 this time bersama dengan ada Retribution.
Turtle Sleeve di tangan dari Suzuki. Wah itu setupnya bagus banget ya, karena Frigate Glacier juga tadi dibuka. Dan Super Look bakal coba untuk maju lagi, tapi memang Dairen bukan target yang optimal, terlalu tebal. Ya, kita lihat dengan Refleks. Nemo Panda dengan gagal untuk mendapatkan seorang Rins ya. Ya itu refleks ya Refleks itu. dari Rins. Itu refleks yang sangat cepat Om Awa. Ya, sepersekian detik tadi untuk bisa langsung melakukan flickernya dia. Tapi team fight masih belum berakhir. Ini masih saling poke satu sama lain juga. Dan invade yang dilakukan oleh Arki Hoshi ini belum sampai ke dalam, belum sampai ke intisari dari Bigetron Alpha. Karena Bigetron Alpha, Super Ken masih bisa farming. Oke. Super Ken bahkan dia menggunakan retributionnya benar-benar tidak mau satupun ada jungle yang dimakan oleh sosok dari tim RRQ. Balik lagi, dan kalau ketangkap dengan range tahun itu kasusnya berbeda. Ngeri-ngeri sedep ya movement yang dilakukan juga. Tapi ya kita akan melihat bagaimana dari potensi di area gold lane-nya juga, di XP juga, dan bahkan dengan satu buah kesempatan yang bisa dilakukan. Super Look ini udah mulai celah nih karena ada sedikit platingan yang dilakukan. Oke. Tapi nampaknya dengan audience prediction tadi 91 ternyata bertambah kali ini dari 12%. 3%. Naik Nggak 3 masalah. ya, naik 3 3% ya. tetap angka. Betul. Iya. 3% tetap angka. Tapi lihat di review Avatar mereka of benar. Guardian. Wow, mencoba untuk menangkap di mana posisi dari seorang Hayabusa dan Super Kane. Dan Super Kane karena Kochino, ini berbahaya untuk dirinya. Retribution yang on point, mundur ke arah belakang, tapi Super Low fokus menuju ke seorang Idol. Berhasil ditangkap dengan Glacier, membentar masuk ke tim Araki, mereka memaksa tim fight lebih. Dengan Like Pouch, tapi ke arah Moreno. Dan akhirnya Disengage adalah satu-satunya jawaban untuk tim Araki. Alright, masih cukup bersabar, punishment dilakukan juga, tapi Dairen ini akan berada di lini paling depan, dia yang akan coba untuk memakan nantinya damage dari Super Look dan juga Super Ken. Ya, persetan untuk Super Look selesai ya. Ada satu Heptasis juga. Satu jaminan untuk bisa memberikan burst damage setidaknya. Ini ke marksman atau ke mage dulu nih. Oke, dan Dairen ini benar-benar tugasnya men-zoning out, nempelin. Wah, apalagi ketemu Ki kan. Ki Iya. untuk Grok sendiri gak punya magic defense. Iya, ketempelan Iya. loh. Ini kalau misalnya 2 turtle diamankan RRQ, ini udah langsung snowball banget sih RRQ. Haritnya punya power, Ruby-nya nggak bisa ngelakuin solo pick off, jadi RRQ-nya punya kesempatan untuk melakukan pick off ke arah bottom lane. Yep. Dan bergerak lagi ke arah top lane, ini Super Look masih belum punya damage yang cukup ya sebenarnya untuk bisa nyicil pastinya. Apalagi di top lane-nya tadi ada cicilan ke arah platingan turret juga kan. Iya, dan karakteristik dari Super Look ketika dia menggunakan Masha ya, dia lebih sering untuk main satu lane. Oke. Sampai dengan dia jadi itemnya baru nanti dia join. 2-3 item lah baru nanti Tapi dia join. berbeda team nih fight. sekarang. Tadi Dia udah sempat team kan? fight dari awal. Kalau itu karena dia deket tadi. Aha. Dia dekat dengan purple buff-nya masih bisa dibantu juga buat di awal-awal. Kalau gue jadi Super Look ya, gue lebih suka kalau target utama gue tetap high rate Skylar sih. Tutsuji ini biarin aja, tapi sama-sama backline-nya dihajar abis. Entah mungkin Rinsya atau Skylar, pokoknya intinya gimana caranya backline nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Super Kane berhasil mengamankan. Terlalu purple buff, kena Avatar of Guardian hampir saja menggetok ke arah Super Kane. Yep. Itu akan cukup berbahaya. Yep. Dan kondisinya kali ini, Super Kane kayaknya agak cukup bingung apakah dia harus bisa menggunakan ke arah dari Sky Pistar atau tidak. Karena dia butuh itu sih untuk Uranus dan juga untuk dari seorang Gatot Kaca. Oh, Dairen. Oh, mulai berasa. Wall charge dikeluarkan tapi Purify masih ada di depan sana. Ditangkap oleh seorang Ito. Following up dari seorang Skylar. Fokus berhasil melakukan Super Look. Damage burst yang diberikan di arah mid lane. Berhasil membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil ditukar dengan adanya Dairen. Tidak mau ada satupun yang sia-sia. EXP lane, tukar EXP lane. Yap, pertukaran terjadi tapi keuntungan masih dipegang sama RRQ karena Susujin tadi cukup free juga untuk dapetin outer turret di top lane, Om. Ya meskipun belum ada poin kill sama sekali ya untuk Sutsujin, tapi setidaknya kita tahu bahwa mereka punya opsi. Dia melepas anti-crowd control-nya. Dan ketika itu Avatar of dia berjuang seorang Eman mencoba untuk melewaskan Eman. Dengan adanya sosok dari Super Look menangkap ke arah seorang Ito. Selamat. Glacier sensitive for this time. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka hampir saja kehilangan sosok dari Huchin. Dan bahkan Rinsya di arah bottom lane. Masih mau dapetin satu poin kill dari seorang Super Look. Dan terlalu jauh. Bahkan gak berhenti Dairen. Oke, Daira gak akan bisa bertahan dengan lama. Dia pastikan tumbang dengan damage 2 burst yang diberikan oleh tim dari Bigetron. Oke, dan RRQ dimanfaatkan waktu pasti untuk langsung set up menuju ke arah turtle. Dan harusnya ini akan menjadi perfect turtle untuk Sutsujin karena tidak ada sosok jungler di area turtle tersebut. Dan akhirnya menjadi perfect turtle untuk RRQ Hoshi. Ujin berhasil mendapatkan turtle-nya kali ini dengan perfect. Oke.
Ujin benar-benar mengerikan dengan adanya Roger dan itu adalah salah satu hero yang membuat dia savage yang melakukan itu. Kemarin, pakai Roger ya. Iya, pakai Roger ya. Roger. Tapi balik lagi turret ini masih belum ada yang hancur juga untuk RRQ. Dan power scaling nantinya untuk super look Om. Yang harus diantisipasi sama RRQ Hoshi. Ya, karena banyak hero yang memang harus bisa farming dulu ya buat Bigetron. Masya satu, Hayabusa juga yang kedua. Jadi mereka butuh waktu dan waktu ini yang lagi dikejar juga untuk RRQ Hoshi. Jangan sampai ke bawah dan bisa jadi satu demi satu. Super Ken jadi duluan. Terus nanti misalnya buat si super look-nya juga jadi. Dan dari player head to head antara Super Ken dan juga Sujin hampir sama sih untuk keduanya. Mungkin lebih galak buat Sujin kali ya. KDA ya. Benar, dari sisi kayak dia lebih besar juga. Kalau GPM-nya ya unda-undi. Masih bisa saling kejar-mengejar juga. Oke, sementara di tengah. Kayaknya outer turret bakal dipaksa kan? Waki kali ini terkena Avatar of Guardian tapi Watcher Sport defensif. Membuat para pasukan dari tim Bigetron dengan coba di-dive in dengan ada Skylar dengan Summon Force. Chronodis yang tidak bisa dihentikan dan berhasil mendapatkan Moreno. Bahkan di depan sana Eman terhajar, tercabik-cabik berdasarkan satu poin kill tambahan dan Super Lux yang tidak bisa didapatkan. Membuat tim Bigetron malah kehilangan 3. Mereka seperti RRQ di game pertama. Ketika mereka sudah sadar tidak ada gold yang bisa mereka adu. Item yang kalah, level yang kalah mereka masih mau paksa team fight. Dan itu dia, power team fight dan kayaknya tertinggal. Oh, KYY tertinggal sekalipun dan bahkan Skylar bisa mendapatkan satu point kill. Jamin ke arah depan dan para pembom di tangan dari Skylar ini makin lebih mengerikan. Betul, dan bahkan kali ini RRQ Hoshi mereka komit. Mereka bersatu padu untuk bisa bersinkronisasi dengan skill-skill yang mereka miliki. Yep, Dan akhirnya ngebuat dari Bigetron Alpha terpanis satu-satu. Benar, dan pemilihan untuk Uranus juga ini menjadi badan yang cukup tebal di Wow. depan. Di cover dengan Revitalize nih yang dimainkan dengan Idok tadi. Membuat dia meskipun ditabrak, ditangkep, dia masih akan sustain banget. Terutama dengan Consecration yang bakal buying time kembali. Yap, apalagi tadi dia juga hadirnya nggak dari depan ya, dari samping. Betul, ini Oracle juga buat si Dairon. Sangat tebal sekali. Sangat sulit buat bisa langsung di pick off. Apalagi Hayabusa nih ya, yang akan kebagi nanti buat shadow kill-nya. Iya, abis itu Dairon pakai Winter Crown deh. Wah, Kan biar Terus? dia nggak bisa di solo pick off. Iya benar. udah ada Purify. Winter Crown abis itu ganti Immortal, udah kelar. Makin waktu banyak banget yang dibuat oleh seorang Dairon. Kalau Winter Crown lagi team fight, kebagi ke temennya. Iya, kasihan banget ya. Oke, tapi Lord, Retribution dari seorang Soberkan! Berhasil mendapatkan Retribution tapi dengan tidak adanya lagi Kejar. Cochero dikejar begitu saja. Target utama mereka Soberkan, Laker Pounce ke arah yang lain. Dan Soberkan, Shadow Kill terbagi menjadi 3 dan bahkan hanya coba untuk menyelamatkan dirinya tidak ada. Cochero-nya masih cooldown. dan ini terjadi lagi ya, dapetin ke arah Lord, namun terpick off. Akhirnya ngebuat dari Lordnya tidak bisa diutilize semaksimal itu. Ya, primadona selama match kali ini selalu ada di tangan Lord, diperebutkan tapi tidak dijaga. Wow. Nah ini, Lordnya memang sudah spawn. 10 second untuk Super Ken. Tapi lihat bagaimana zoning buat RRQ Hoshi. Ini sudah ada di depan base tepat Bigetron Alpha. Gak bisa keluar loh sama sekali. Wah ini ternyata bukan cuma sekedar setengah map jalan ya. Baru Iya. juga keluar rumah. Baru keluar tapi lihat di depan sana perpasukan dari tim RRQ mereka terpancing dengan adanya Purify. Glacier menangkap perpasukan dari tim Bigetron Kelat Skylar. Tidak ada damage sama tapi nampaknya Sujin berhasil memberikan Laken Pounce dan Shadow Kill ke arah bottom lane. Mundur ke arah belakang, kabur begitu saja dari tim RRQ membuat disengage. Yang kerugiannya masih ada di tangan dari RRQ sih sebenarnya. Iya dan RRQ harus sadar gak sih dengan adanya power of counter initiate Yep. dari Grok. Dan juga nabrak sih tadi. Dari Super Ken yang selalu nabrak kan. Dia nge-spam aja tuh Thunderclap-nya dia. Dan secara terus-menerus kita melihat akan seperti apa nantinya juga untuk Masha ya. Karena tadi ada DOD untuk second item yang baru selesai juga. Bahkan Endless Battle juga selesai untuk Super Ken. Akan ada True Damage bagi Hayabusa ini. Sedangkan goldnya masih dipegang RRQ Hoshi. Mereka masih pegang sepeda Winter Crown buat Dairon. Nah, Itu dia. Iya, ketika Barengan kita lihat udah bersama-sama kita asumsikan tapi ternyata memang beneran akan terjadi. Oke, dia udah punya Thunder Belt ya buat first itemnya tadi. Kayak udah slow, terus dapat hybrid defense juga. Yap, Masih ada Winter Crown. ada Oracle lagi kan. Pakai Oracle buat revitalize atau buat nge-heal sendiri. Iya, Regennya makin kenceng ya kan. Alright. Dan itu yang harus diselesaikan ya PR untuk Bigetron karena balik lagi ini Diren bakal jadi satu pengganggu pastinya di sosok terdepan. Benar. Sementara kalau dari RRQ mereka juga harus ngejawab gimana caranya agar trigger dari Watchard sih. Karena dari Watchard menjadi satu sosok penentu juga untuk counter initiate yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Iya, menurutku selama Purify masih ready buat RRQ Hoshi, mereka nggak perlu takut sama sekali buat engage. Ini nih modelan-modelan daerah yang udah bakal coba diganggu. Walaupun dengan ada Omong Fender sekalipun nggak masalah. Karena dia masih ada Winter Crown.
Tapi dengan sangat sigap para pasukan dari tim RRQ, mereka mau tetap nge-zoning out. Walaupun Super Ken terbelakang dari sana, ini berbahaya. Idok bisa menangkap Super Ken. Tapi calculate-nya masih miss. Untung dengan sangat cepat dari Super Ken keluar dari jeratan seorang Idok. Ya, Coach Shadow yang langsung tepat mundur. Yang pastinya sekarang Skylar pun sudah selesai dengan satu modify Glaive dan Sujin. Red Dragon Spear, Om. Jadi S ya, buat bisa mengejar untuk menambahkan juga efek dari critical yang diberikan. Dan ya itu berarti akan ada potensi untuk Sujin bisa melakukan solo pick off juga ya terutama. Oh, KYY cukup berbahaya karena lagi-lagi ya poke damage magic itu yang ngebuat akhirnya KYY pun masih bisa kecicil sedikit demi sedikit. Dengan Frigate Glacier gak berasa, tapi lama-lama kalau sering-sering juga hilang gak sih? Iyalah. Seperempat, lama-lama setengah bar. Lihat, dia benar-benar nggak bisa terlalu lama, tapi I'm offended. Mencoba untuk memasakkan Dairon dengan Winter Crown yang masih ada di tangannya itu nggak cukup Skylar valid. Skylar menjadi target utama sama Force ke arah belakang. Langsung ada Shadow Kill, Skylar! Kali ini mereka berhasil menyamakan Skylar dan bahkan dari Super King. Terlalu jauh, berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Dua divide yang berbeda, berhasil menimbulkan triple kill. Dan salah satu tidak, Media! Terlalu banjir Media kutuk hari ini dan bahkan Sujin tidak mau lepas dari tren yang ada hari ini. Oh, dan bahkan one strike push, mereka gak butuh Lord, mereka bakal paksa di arah tengahnya. Oke, one strike push di tangan dari RRQ menuju ke arah base dan membuat para pasukan dari RRQ berhasil memecahkan base turret yang mereka miliki. Lihat, bermain dengan pelan, biarin wave-nya kelar dan RRQ membuat Bigetron berbangsa di game yang ketiga. Sang kelinci percobaan